Ada yang istimewa dari kamu. Tapi kenapa kamu justru meragakannya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Dukun Bilang. Kamu sudah dipilih sejak lahir, tapi kamu sendiri nggak sadar. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Banyak di antara kalian yang sejak kecil merasa berbeda dari orang lain, seolah ada sesuatu yang membedakan kalian secara mendalam, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin kalian adalah tipe orang yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar, mampu menangkap hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan, atau bahkan merasakan emosi orang lain seolah-olah itu adalah bagian dari diri kalian sendiri. Ada kalanya kalian tahu sesuatu akan terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi, seperti mendapatkan firasat atau intuisi yang kuat, dan terkadang merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi berusaha berkomunikasi dengan kalian secara diam-diam. Keadaan ini membuat kalian sering bertanya-tanya dalam hati, apakah ini hanya imajinasi semata, atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan biasa. Semakin kuat sinyal-sinyal itu datang, semakin kalian meragukan diri sendiri, merasa takut apakah semua ini hanya hasil pikiran berlebihan, atau justru sesuatu yang nyata dan harus kalian perhatikan. Pernah terbersit di pikiran, apa aku cuma terlalu banyak mikir? Atau, apa semua ini cuman imajinasi belaka? Dan pertanyaan-pertanyaan itu terus membayangi, membuat kalian merasa bingung dan tidak yakin. Namun, jika kita lihat dari kartu-kartu energi spiritual dan simboliknya, sebenarnya tidak hanya kalian yang salah atau terlalu berimajinasi. Justru, dari kartu-kartu tersebut, terlihat bahwa kalian memang telah dipilih oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada energi yang sangat besar dan kuat dalam diri kalian, sesuatu yang mengandung kekuatan dan potensi yang luar biasa, yang selama ini mungkin tersembunyi karena dunia terlalu sibuk memaksakan kalian untuk menjadi normal, sehingga kalian melupakan jati diri sebenarnya. Kartu Seven of Cups dan Eight of Swords menggambarkan bahwa di dalam diri kalian ada kebingungan dan belenggu mental yang selama ini membuat kalian sulit melihat kebenaran tentang siapa kalian sebenarnya. Banyak pilihan ilusi dan bayangan yang datang dari luar. Bisikan-bisikan keraguan yang membuat kalian merasa terjebak dan jauh dari tujuan jiwa yang sebenarnya. Kalian sedang berada di titik di mana kebenaran terhalang oleh ketakutan dan keraguan. Padahal di dalam diri kalian ada cahaya yang seharusnya itu menyala terang. Tidak berhenti di situ, kartu Three of Swords dan Four of Pentacles mengungkapkan bahwa banyak dari kalian menyimpan luka lama, trauma, atau pengalaman pahit yang membuat kalian merasa tidak layak atau tidak cukup berharga untuk memainkan peran besar dalam kehidupan ini. Luka-luka itu seperti membatasi kalian, membuat kalian merasa seolah-olah tidak mampu, tidak cukup kuat, atau takut untuk membuka hati dan melepaskan belenggu-belenggu tersebut. Tapi, perlu diingat bahwa semesta tidak pernah berhenti memilih dan mempercayai kalian. Bahkan bukan karena kalian sempurna atau tanpa luka, melainkan justru karena luka-luka itu yang membentuk pintu masuk bagi kemampuan dan kekuatan asli kalian. Luka dan pengalaman pahit itu adalah bagian dari proses yang menuntun kalian menuju pencerahan dan kekuatan sejati. Ketika kita masuk lebih dalam ke energi spiritual yang lebih tinggi, muncul kartu Page of Pentacles, Six of Cups, dan Ace of Pentacles. Ketiganya memberikan gambaran bahwa sejak masa kecil, kalian sebenarnya sudah membawa benih-benih spiritualitas, kebijaksanaan, dan intuisi yang sangat tinggi. Mungkin kalian pernah mengalami pengalaman-pengalaman kecil yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya mengandung makna yang jauh lebih dalam, sebagai tanda bahwa kalian dipenuhi potensi luar biasa yang menunggu untuk dikembangkan. Hanya saja, dunia yang terlalu sibuk dan menuntut kalian untuk mengikuti norma-norma sosial sering membuat kalian melupakan kekuatan asli dan potensi spiritual di dalam diri.
Kalian mungkin pernah merasa terjebak dalam rutinitas, terlena oleh ekspektasi orang lain, sehingga kekuatan dan intuisi alami kalian terlupakan dan tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan. Di sisi lain, kartu Queen of Cups dan Ace of Cups menunjukkan bahwa kalian memiliki kedalaman emosional yang sangat luar biasa. Energi yang mampu menyembuhkan, memberi empati, dan merasakan energi orang lain dengan tingkat yang sangat tinggi. Kemampuan clairvoyance dan clairsentience mungkin sudah ada dalam diri kalian sejak kecil, sebagai bagian dari anugerah yang seharusnya kalian pelihara dan kembangkan. Kartu-kartu ini menegaskan bahwa kalian bukan hanya sekadar merasa dan merasakan, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi sumber penyembuhan dan kedamaian bagi diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, kehadiran Knight of Swords dan King of Wands menunjukkan bahwa kekuatan kalian tidak hanya sebatas merasakan, tetapi juga mampu memimpin, mengarahkan, dan mengubah energi di sekitar kalian. Kalian dipilih bukan hanya untuk menjadi orang yang peka dan merasa, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan, yang mampu memimpin melalui kata-kata, kreativitas, dan kekuatan jiwa. Mungkin tanpa sadar, kalian telah memberi dampak besar pada orang-orang di sekitar, melalui kehadiran dan energi positif yang kalian pancarkan, meskipun kalian sendiri kadang tidak menyadarinya. Jadi, dari semua gambaran ini, jelas bahwa jalan kalian adalah perjalanan yang penuh makna dan potensi besar. Kalian tidak diciptakan secara kebetulan, dan energi yang mengalir dalam diri kalian jauh lebih dari sekadar perasaan atau pengalaman biasa. Semesta telah memilih kalian sebagai bagian dari misi yang lebih besar, untuk menyadarkan diri sendiri dan orang lain akan kekuatan sejati yang ada dalam hati dan jiwa kalian. Jadi jangan ragu lagi dengan sinyal-sinyal yang datang, karena itu adalah panggilan dan tanda bahwa kalian sedang dalam proses menuju pencerahan dan kesadaran penuh akan jati diri. Percayalah, perjalanan ini adalah bagian dari takdir kalian. Dan kalian memiliki kekuatan untuk menjalani dan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, sedang mencoba untuk menyampaikan pesan, memanggilmu dengan cara yang halus, namun begitu kuat, seolah-olah semesta sedang mendorongmu ke arah tertentu, tanpa kamu benar-benar tahu pasti dari mana harus memulai perjalanan itu? Rasanya seperti ada sebuah misi khusus yang telah tertanam dalam hatimu. Sebuah panggilan jiwa yang terus membisikkan bahwa kamu memiliki tujuan yang lebih dari sekadar menjalani rutinitas harian, atau sekadar menjalani hidup seperti orang kebanyakan. Tapi di saat yang sama, kamu juga merasa bingung dan ragu, karena pandanganmu tentang jalan itu masih tertutup oleh kabut penyesalan yang dalam, kesedihan yang belum sepenuhnya kamu pahami, atau luka-luka lama yang seolah tak pernah benar-benar sembuh. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang nyata dan penting di ujung sana, tapi bayang-bayang ketakutan dan keraguan seringkali mengaburkan pandanganmu, sehingga kamu merasa seperti berjalan di dalam gelap yang tak berujung, mencari cahaya yang belum juga muncul. Dengan hadirnya kartu Eight of Wands, kamu sebenarnya sedang berada di ambang sebuah percepatan spiritual yang sangat kuat. Semesta sedang mengirimkan banyak sinyal yang tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi terasa begitu nyata dan mendalam di dalam hati. Sinyal-sinyal itu bisa datang melalui kejadian-kejadian kecil yang tak terduga, seperti pertemuan dengan orang asing yang memberi pandangan baru, percakapan acak yang ternyata menyentuh inti masalahmu, atau bahkan mimpi-mimpi yang terasa begitu hidup dan mengandung pesan penting yang perlu kamu pelajari. Semuanya ini adalah tanda bahwa kamu sedang berada di titik balik, di mana energi dan vibrasi kamu sedang mulai bergerak ke arah yang lebih tinggi, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan tujuan hidupmu. Tapi di sisi lain, kartu Five of Cups muncul sebagai pengingat bahwa sebagian dari dirimu masih terjebak dalam bayangan-bayangan masa lalu. Keterikatan pada rasa kehilangan, penyesalan, atau luka yang belum sembuh sepenuhnya. Kamu terlalu lama fokus pada apa yang hilang, pada kegagalan atau kekecewaan yang membuatmu lupa bahwa di belakangmu masih tersisa dua cawan yang berdiri teguh, menandakan harapan dan peluang yang belum sepenuhnya kamu lihat. Kartu Eight of Cups kemudian hadir sebagai simbol dari keinginan dan keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi memberi makna,
sesuatu yang mungkin selama ini membuatmu merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tak membahagiakan. Kamu merasa terdorong oleh intuisi yang sangat kuat untuk melangkah keluar dari zona nyaman, meninggalkan hubungan yang terasa hambar, atau bahkan pola pikir lama tentang siapa dirimu dan apa yang seharusnya kamu capai. Ada rasa perpisahan yang harus kamu jalani, tetapi di balik semua itu, ada juga keyakinan dan harapan bahwa di luar sana, di tempat yang lebih tinggi, menanti sesuatu yang jauh lebih besar dan bermakna. Kamu tahu bahwa proses ini mungkin akan menyakitkan dan penuh tantangan, tetapi kamu juga merasakan bahwa ini adalah jalan yang benar, sebuah perjalanan menuju pembebasan dan penemuan diri sejati. Dan yang mengejutkan sekaligus membahagiakan, munculnya kartu Three of Cups sebagai penutup dari rangkaian ini, memberi sinyal bahwa segala perjuangan dan perjalanan ini bukanlah tentang kesendirian. Kartu ini bukan hanya sekadar tentang perayaan keberhasilan, tetapi lebih dari itu, ini adalah simbol dari koneksi jiwa, komunitas spiritual, dan pertemanan yang membawa cahaya dan kekuatan. Mungkin kekuatan sejati kamu terletak pada kemampuanmu menyentuh hati orang lain melalui empati, cerita, dan keindahan yang kamu lihat bahkan dalam kesedihan dan kesulitan. Selama ini, kamu mungkin mengira bahwa kepekaanmu, rasa cepat menangis, atau kelelahan yang kamu rasakan karena energi sekitar adalah kelemahan. Padahal sebenarnya itu adalah bahasa jiwamu yang paling dalam dan paling jujur. Itu adalah cara tubuh dan pikiranmu menyampaikan pesan bahwa kamu memiliki kapasitas untuk merasakan, memahami, dan menyembuhkan. Bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang di sekitar. Jadi dalam perjalanan ini, jangan anggap bahwa apa yang kamu alami adalah kelemahan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang sangat berharga dan unik. Kamu adalah seorang yang peka dan penuh empati, dan itu adalah anugerah yang bisa kamu gunakan untuk membawa perubahan positif, baik dalam hidupmu sendiri maupun kehidupan orang lain. Kamu sedang dalam proses menjemput panggilan jiwa yang lebih tinggi. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu semakin dekat ke arah tujuan spiritual dan pribadi yang sesungguhnya. Percayalah bahwa semesta sedang bekerja sama denganmu, membimbingmu melalui setiap pengalaman dan tantangan. Karena sebenarnya kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Jadi, teruslah berjalan dengan hati yang terbuka, dan yakinlah bahwa di ujung perjalanan ini akan ada jawaban, kedamaian, dan keberanian untuk melangkah lebih jauh ke dalam diri sendiri dan ke dunia yang penuh kemungkinan ini. Siapa sosok yang mampu membuat jiwamu terasa begitu ringan dan damai saat bersamanya? Sosok itu mungkin tidak selalu hadir dalam kehidupanmu setiap hari, bahkan mungkin jarang muncul. Tetapi kehadirannya seperti angin sejuk yang datang saat badai sedang mengamuk di dalam hati dan pikiranmu. Saat kamu bertemu dengannya, atau bahkan hanya mengingatnya, rasanya seperti ada kekuatan lembut yang menenangkan seluruh kekacauan dan keributan di dalam dirimu, membuat semua beban dan kekhawatiran yang selama ini kamu rasakan seolah melunak dan menghilang, memberi ruang bagi ketenangan dan kedamaian yang sesungguhnya. Sosok itu mungkin adalah seseorang dari masa lalu. Bisa jadi teman lama yang pernah menjadi tempatmu berbagi cerita dan tawa, cinta pertama yang mengajarkanmu tentang makna kepercayaan dan keberanian mencintai, atau bahkan seseorang yang hanya sempat hadir sebentar dalam hidupmu, tapi mampu meninggalkan jejak yang sangat dalam di relung hati terdalammu. Mungkin juga dia adalah sosok yang tak selalu terlihat secara fisik, tetapi hadir dalam bentuk kenangan, kata-kata, atau energi yang tak kasat mata, namun terasa begitu nyata dan menyentuh. Saat bersamanya, kamu merasa aman menjadi dirimu sendiri tanpa perlu berusaha keras untuk membuktikan apapun. Jiwa kamu seperti kembali ke versi paling murni dan paling jujur dari dirimu sendiri, yang dulu mungkin pernah terluka, tetapi kini kembali bangkit dan merasa diterima apa adanya. Kamu bisa mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut dihakimi. Dan di sana, kamu merasa seperti menemukan tempat perlindungan yang selama ini kamu cari-cari. Dalam kehadirannya, kamu merasa bahwa kamu tidak perlu menyembunyikan sisi lembut, rasa takut, atau kerentanannya.
karena dia menerima dan memahami semua bagian dari dirimu dengan penuh kasih dan tanpa syarat. Itulah kekuatan dari hubungan yang tulus dan jujur, yang mampu menyentuh bagian terdalam dari hati dan jiwa, membuka kembali pintu-pintu rasa yang pernah tertutup rapat oleh luka lama dan ketakutan. Ace of Cups menegaskan bahwa hubungan ini bukan hanya tentang perasaan cinta yang romantis semata, tetapi juga tentang kasih yang menyembuhkan dan membangun. Kasih yang mampu membangkitkan kembali sisi emosional terdalam dari dalam dirimu, yang mungkin selama ini tersembunyi atau terluka karena pengalaman masa lalu. Saat bersamanya, kamu merasakan bahwa kamu diizinkan untuk mencintai kembali, tanpa rasa takut kehilangan kendali atau disalahpahami. Kamu merasa bahwa perasaan yang selama ini kamu simpan rapat-rapat, seperti air yang mengalir di dasar hati, akhirnya bisa dialirkan, diungkapkan, dan diterima. Tidak lagi merasa bersalah atau takut akan penolakan, karena dia telah membuka matamu bahwa perasaan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sejati. Dialah yang secara tidak sadar menyadarkanmu bahwa rasa yang selama ini kamu pendam terlalu lama, itu pantas untuk diungkapkan dan dialirkan, karena itulah yang membuat hidupmu penuh makna dan keaslian. Namun, di balik keindahan dan kedalaman perasaan itu, muncul bagian dari dirimu yang masih berusaha melindungi diri, yang masih ragu dan menahan diri. Kartu Four of Pentacles menunjukkan bahwa meskipun hatimu tergerak dan merasa terbuka, ada bagian dalam dirimu yang masih menyimpan ketakutan dan keraguan, yang berusaha keras untuk menyembunyikan sisi sensitif dan lembutmu itu dari dunia. Kamu cenderung menyembunyikan sisi yang kamu anggap terlalu dalam, terlalu rawan, atau bahkan terlalu lemah menurut standar dunia yang keras, dan seringkali menuntut keras agar kita tampak kuat dan tak tergoyahkan. Kamu berusaha melindungi bagian itu seolah-olah jika dunia tahu, mereka akan menertawakanmu atau malah menjauhimu. Tapi, kamu lupa bahwa itulah bagian terbaik dari dirimu yang sebenarnya adalah sumber kekuatan dan keaslianmu. Itulah cahaya jiwa yang selama ini kamu pertahankan sendirian. Berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan dan kerentananmu, padahal sebenarnya justru disitulah letak kekuatan terbesar yang kamu miliki. Ketika kamu berani membagikan sisi lembut dan sensitifmu itu, dunia justru akan ikut disembuhkan, dan kamu akan menemukan tempat yang lebih aman untuk menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut. Dan disinilah muncul kartu Six of Wands sebagai pengingat yang sangat kuat, bahwa ketika kamu mulai menerima dan menunjukkan sisi emosional dan kepekaanmu itu, justru di sanalah kemenangan sejati akan datang. Kamu akan dikenal, dihormati, dan dikagumi bukan karena topeng yang kamu pakai untuk menyembunyikan kelemahanmu, tetapi karena keberanianmu untuk membuka hati dan membiarkan cahaya itu bersinar terang. Kamu tidak lagi dianggap terlalu emosional atau terlalu sensitif, melainkan sebagai seseorang yang berani menunjukkan keaslian dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kamu akan mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari orang-orang di sekitarmu, karena mereka melihat keberanian dalam dirimu, dan dari sana kamu akan merasa semakin yakin bahwa menampilkan sisi sensitif dan lembutmu itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kamu mulai memahami bahwa dunia ini membutuhkan orang-orang seperti kamu yang mampu menyentuh hati, yang mampu menyembuhkan luka, dan membangun kedekatan yang tulus. Kamu memiliki misi, dan kekuatan terbesar dari jiwamu adalah cahaya hati yang mampu menjadi kompas dalam perjalanan hidup ini. Sosok yang membuat jiwamu terasa ringan itu mungkin adalah salah satu penunjuk jalanmu, seseorang yang mengingatkanmu akan arti, keberanian, dan keaslian. Tapi ingat, meskipun kehadiran orang itu sangat penting, inti dari perjalanan ini bukanlah tentang siapa yang mendampingi, melainkan tentang bagaimana kamu berani sepenuhnya menjadi dirimu sendiri. Misi hidupmu adalah menyadari dan menghidupkan keunikan, kelembutan, dan kekuatan yang ada dalam dirimu, tanpa rasa takut. Walau harus berjuang sendirian di awal, kamu harus percaya bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu semakin dekat ke arah pencapaian jati diri sejati dan kedamaian hati yang sesungguhnya. Jadi,
Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka dan penuh keberanian. Karena perjalanan ini adalah perjalanan menuju penemuan dan penerimaan diri yang sejati. Dan di ujung sana, kamu akan menemukan bahwa semua perjuangan dan rasa sakit itu sepadan dengan kebahagiaan dan kedamaian yang akan kamu raih. Karena kamu memang layak mendapatkan semuanya itu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.